Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak kuat menanjak, truk bermuatan bambu terguling di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Mobil ramah lingkungan kabur usai isi bahan bakar di SPBU Tangerang Selatan. Angka kriminalitas meningkat, Rutan Pandeglang over kapasitas. Selain merebut 2 medali emas dari cabang olahraga panjat dinding dan angkat besi, kontingen Indonesia juga merebut 1 medali perunggu dalam Olimpiade Paris. Medali perunggu direbut atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tanjung. Kedatangan Gregoria Maria Tanjung ke tanah air langsung disambut dengan kalungan bunga di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Sejumlah pengurus dari NOC, PBSI, dan Kementerian Muda dan Olahraga memberikan ucapan selamat atas raihan 1 medali perunggu yang diraih atlet tunggal putri bulu tangkis. Sebelumnya di partai semifinal, atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tanjung, gagal melaju ke babak final setelah kalah 1-2 dari An Seyong asal Korea Selatan, yang merupakan unggulan pertama, sehingga Gregoria harus puas mendapatkan medali perunggu secara langsung akibat lawannya Carolina Marin asal Spanyol mengalami cedera. Setelah tiba di tanah air, Gregoria juga tidak memiliki banyak waktu istirahat karena harus kembali berlatih untuk menghadapi pertandingan nasional dan internasional ke depannya seperti SEA Games dan Olimpiade 2028. Sangat mengapresiasi perjuangan Gregos di sana, dan hasil ini perlu kita berikan apresiasi dan puji syukur. Kita patut bersyukur bahwa apa yang diraih menghasilkan medali, dan ini juga bisa menjadi batu loncatan untuk prestasi yang lebih tinggi. Kita harapkan demikian. NOC Indonesia, baik juga saya yakin Kemenpora, pihak-pihak pemerintah, dan juga pasti dari federasi dan PBSI mengharapkan prestasi yang lebih tinggi lagi nantinya. Meski tetap bangga salah satu atletnya mendapatkan medali, namun perwakilan dari PBSI tetap meminta maaf karena tidak mendapatkan target sesuai tradisi atlet bulu tangkis, yakni meraih medali emas. Tim ad hoc kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan pada sore hari ini. Tentu saja kebanggaan bagi kami, akhirnya tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tanjung berhasil meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Tepuk tangan dulu dong untuk Georgi. Selamat Georgi. Saya pribadi sangat bangga melihat akhirnya ada medali yang bisa dipersembahkan dari cabur bulu tangkis. Jujur dari awal ketegangan yang saya rasakan itu berbeda dengan pertandingan biasanya, karena bisa dibilang Olimpiade ini adalah turnamen yang yang sangat tinggi untuk bulu tangkis karena diadakan 4 tahun sekali, jadi pasti targetnya juga nggak main-main. Cuma setelah waktu berjalan, persiapan yang bagus, saya rasa di beberapa minggu sebelum bertanding saya merasakan kepercayaan diri sih, karena mungkin dari latihan juga persiapannya cukup bagus, dan itu membuat saya lebih percaya diri untuk bertanding di Olimpiade. Setelah beristirahat, Gregoria Mariska Tanjung akan kembali berlatih untuk persiapan pertandingan nasional dan internasional seperti Japan Open dan SEA Games. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Beberapa kecamatan di kota Serang sering mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih di saat musim kemarau tiba. Selain minimnya fasilitas,
Sebagian air di wilayah tersebut juga payau karena lokasinya yang berdekatan dengan laut. Untuk membantu mengurangi beban masyarakat, terutama di saat musim kemarau, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat memberikan bantuan berupa sumur bor air bersih kepada warga Kasemen. Pembuatan sumur bor ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan program TNI AD Manunggal. Bahkan dalam kegiatan ini, dibuat 2 titik sumber air bersih yang berada di lingkungan bendung dan terumbu. Sebelumnya, pihak TNI telah mencari titik air bersih agar air yang keluar dipastikan dalam kondisi baik. Sumber air bersih di Desa Bendung memiliki kedalaman sekitar 160 meter. Diharapkan dengan adanya sumber air bersih ini, warga Kasemen yang tinggal di 2 wilayah tersebut tidak lagi kesulitan air di saat musim kemarau. Ini inisiasi oleh seluruh elemen masyarakat bersama bahu-membahu untuk mencari titik air di sini. Yang mana kita ketahui bersama bahwa daerah di sini memang ada air tapi tidak layak untuk konsumsi. Airnya masih payau. Hingga kita berupaya untuk mencarikan air. Alhamdulillah. Biasanya kita pakai alat geolistrik, tapi geolistriknya belum datang udah didoain duluan. Jadi pakai kekuatan doa ini ya. Kekuatan doa, jaraknya kurang lebih 100 meter lebih, temulah air yang layak untuk diminum. Alhamdulillah ada 2 titik dan insya Allah tadi atas permintaan dari Pak PJ kita akan nambah lagi 3 titik. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Sebelumnya, warga mengambil air di sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Airnya ini masjid ini airnya asin. Asin. Iya, semuanya tuh nggak ada yang bagus, Pak. Nggak ada yang bagus. Jadi baru sekarang ini kayak senang gitu dikasih air bersih. Ini Terima kasih banyak ya. untuk kebutuhan apa aja Bu air bersih? Iya, untuk masak, minum, ya, mandi. Sebelum ada air bersih ini dari mana Bu airnya? Sekali, deh. Sekali aja. Dikali. Kadang-kadang sumber juga nggak enak kan, deh asinnya. Rencananya untuk wilayah Kecamatan Kasemen akan dibangun 3 titik sumber air bersih. Adel Maranus dan Fadri Munawir melaporkan dari kota Serang. Kampung Cikapek, Desa Sarageni, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, sudah bertahun-tahun dikenal sebagai kampung pembuat tikar pandan. Hampir setiap hari pengrajin tikar yang didominasi ibu-ibu di kampung ini sibuk menganyam tikar yang terbuat dari bahan baku daun pandan berduri yang banyak ditemui di desa mereka. Beberapa tahapan harus dilewati sebelum daun pandan dianyam. Tahap pertama yakni membuang duri dari daun dengan menggunakan benang nilon atau senar pancing. Kemudian daun pandan dipotong untuk memperoleh ukuran yang diinginkan. Selanjutnya daun pandan direbus selama 1 hari 1 malam. Kemudian dijemur hingga kering di bawah sinar matahari. Daun-daun pandan yang sudah kering kemudian dihaluskan dan diluruskan. Setelah proses semuanya selesai, emak-emak kemudian menganyam daun pandan tersebut hingga merubah menjadi sebuah tikar yang bernilai ekonomi. Membuat tikar pandan di kampung ini merupakan kegiatan turun-temurun dari beberapa generasi. Kegiatan ini mereka kerjakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Harga yang dibanderol sangat bervariasi, tergantung jenis dan ukuran tikar. Mulai harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Harga banyak. Semuanya ibu-ibu bikin gini tikar kayak gini. Semuanya. Untuk Kadang satu tikar 2 hari 2 malam. Kadang 3 malam, 3 hari, kadang seminggu. Tergantung itunya sih dibikinnya. Tergantung. Sejak kapan sih Bu? Udah lama. Udah Dari nenek moyang. Iya, Waktu dulu. Turun-temurun? iya. Karena banyak diminati, pemasaran tikar pandan ini juga sudah merambah ke wilayah Jabodetabek. Meski di tengah kemajuan zaman dan banyak tikar dari berbagai bahan baku, namun permintaan tikar pandan masih tinggi. Para perajin tikar pandan ini pun berharap agar keahlian menganyam tikar pandan ini dapat terus diminati oleh anak-anak cucu mereka. Namun sayangnya,
Sebagian anak muda di kampung mereka sudah mulai meninggalkan profesi menganyam tikar pandan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.